Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi sahabat, saudaraku, ikhwafillah. Di hari ketiga bulan Ramadan ini, semoga ibadah kita berjalan dengan lancar. Puji syukur tak bosan-bosannya kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala buat Khaliqul Alam, Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya serta keberkahan dan nikmatnya kepada kita bersama. Salawat beringat salam, mari sama-sama kita mohonkan pada Allah agar disampaikan buat Asriful Anam, baginda Nabi sekaligus Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan ketiga ini, saudaraku soimin wa soimat, kita akan mencoba membahas pentingnya melaksanakan ibadah sholat fardu 5 waktu. Sebagaimana perintah Allah, Bismillahirrahmanirrahim, aqimis sholah wa atuz zakah. Dalam ayat lain juga aqimis sholat lizikri. Kemudian masih banyak dalil-dalil lainnya tentang perintah kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa jatuh hukumnya kepada wajib? Karena dalil itu bersifat qat'i dan tidak ada dalil lain yang memalingkannya. Kemudian dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, dalam surat Al-Isra juga kita sudah sama-sama mendengar bahwasanya sholat itu ibadah yang dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke Baitul Maqdis. Begitulah perjuangan dalam menjemput perintah sholat 5 waktu ini. Lalu mengenai pelaksanaan, bagaimana cara kita melaksanakan tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Dan bagaimana cara kita melaksanakannya, tentu kita harus berpedoman kepada apa yang Rasulullah SAW laksanakan. Nah, dari itulah lahir rukun sholat nantinya, di mana ada 13 rukun sholat dimulai dari takbir diakhiri dengan salam. Kemudian di mana lahirnya sholat subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Di mana dasar lahirnya subuh itu di waktu fajar, di mana dasar lahirnya zuhur itu ketika matahari tergelincir, di mana lahirnya waktu asar, di mana lahirnya sholat maghrib itu ketika matahari berada di ufuk barat, dan di mana lahirnya sholat isya itu waktunya berada di malam hari. Itu semua kita berpedoman kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis beliau, "Shollu kama ra'aitu muni yusolli." Sholatlah engkau sebagaimana aku sholat. Maka mengenai bagaimana sholat, tata cara sholat, saya yakin kita semua sudah memahaminya karena kita adalah umat muslim. Yang diajarkan pertama kali kepada kita setelah membaca 2 kalimat syahadat adalah bagaimana pelaksanaan sholat. Yang menjadi masalah bagi kita, kenapa masih banyak di antara kita yang melalaikan sholat dengan alasan yang sangat sepele. Ada yang dengan alasannya karena sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah, dan banyak alasan-alasan lainnya yang sebetulnya secara logika tidak masuk akal. Kenapa kita katakan tidak masuk akal? Karena sholat itu rata-ratanya hanya 5 menit, dikalikan 5 adalah 25 menit. Sementara kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hari itu 24 jam. Jadi sangat lapang waktu kita untuk mengerjakan pekerjaan lain-lainnya selain sholat. Hanya kita diminta 25 menit saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak sanggup untuk melaksanakannya? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi masing-masing diri dan pribadi kita. Sementara Allah menghidupkan kita tanpa meminta imbalan kepada kita, apakah kita sholat, tidak sholat, apakah kita muslim, apakah kita kafir, Allah tetap memberikan nikmat dan rahmatnya terhadap diri kita.
Dan apa gunanya sholat? Sholat itu gunanya adalah untuk kembali kepada diri kita. Setiap amalan yang kita kerjakan, setiap sholat yang kita kerjakan akan kembali amalannya kepada kita untuk menyelamatkan diri dan hidup kita, baik di dunia maupun di alam kubur maupun di alam akhirat nantinya. Maka tidak seharusnya kita meninggalkan sholat. Jangankan meninggalkan, melalaikan sholat saja, kita tetap diancam azab neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un, fawailul limusallin. Neraka wail bagi orang yang melalaikan sholat. Kalau menurut kajian para guru-guru, neraka wail itu ibaratkan ketika plastik yang masuk ke dalam api segera meleleh, kemudian dibangkitkan lagi, kemudian dibakar lagi, dimasukkan ke dalam api, meleleh, dibangkitkan lagi. Begitulah sekiranya pedihnya azab neraka wail. Itu baru bagi yang melalaikan sholat, apalagi bagi orang yang meninggalkan sholat. Maka dari itu marilah kita untuk berusaha agar tidak meninggalkan sholat. Seminimal-minimalnya kita tetap melaksanakan sholat meskipun tidak berada di awal waktu. Karena sholat itu juga perintahnya sholat ala biwaktiha. Sholat itu harus pada waktunya. Maka kita harus mengerjakan sholat itu sesuai dengan waktu-waktunya. Zuhur ketika matahari tergelincir, asar ketika matahari berada 45 derajat, maghrib ketika matahari berada di barat, isya pada malam hari, subuh pada fajar. Usahakanlah saudara-saudaraku, ikhwan muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat, dalam melaksanakan sholat. Kenapa sholat harus dilaksanakan? Karena sholat menjadi syarat pertimbangan amalan kita di yaumil mahsyar. Tepatnya ketika yaumil mizan. Dihisab akan tidak dihisabnya amalan seseorang tergantung kepada sholatnya. Jadi sholat ini, saudaraku, ibarat covernya skripsi. Apabila pembimbing skripsi sudah melihat covernya atau judul pada covernya tidak bagus, maka dia tidak akan mau membaca skripsi yang ia tulis. Nah, begitu juga sholat. Ketika sholat kita tidak baik, ketika sholat kita tidak ada, maka amalan kita yang lainnya sia-sia. Maka sudah seharusnya kita melaksanakan sholat. Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa sholat itu adalah pembeda. Apa yang menjadi pembeda? Yaitunya pembeda antara seorang muslim dan kafir. Jika dia muslim berarti dia melaksanakan sholat. Jika dia tidak melaksanakan sholat berarti dia kafir. Maka itu sholatlah kita. Jika belum sesuai dengan tuntunan di awal waktu, sekurang-kurangnya kita tetap sholat 5 waktu walaupun waktunya tidak bisa di awal waktu. Kemudian sholat itu juga diriwayatkan dalam sebuah hadis, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama dalam dirinya, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia sudah menghancurkan keimanan dalam hatinya. Dan sholat itu juga anil fahsya'i wal munkar, agar kita supaya menentukan mana yang fahsya, mana yang munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka menghindarkan kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Untuk itu kita melaksanakan sholat. Fahsya itu adalah perbuatan zalim yang ada untuk diri kita, perbuatan terlarang yang kita laksanakan yang efeknya pada diri kita. Sementara mungkar itu adalah
perbuatan yang berefek kepada orang lain di luar diri kita. Maka melaksanakan sholat mendapat dua keuntungan, memelihara diri kita dari perbuatan fasyak dan memelihara diri kita dari perbuatan mungkar. Semoga bermanfaat. Dan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Yang salah datangnya murni dari saya, kebenaran murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.